Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pembelajaran TIK yang beranggotakan Nah, pada pertemuan kemarin kami telah mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan dan pembuatan komik digital. Berikut hasil kesimpulan presentasi dari kami. Selamat menonton. Saya Umu Latifatu Saidatu Zahro. Sini saya akan membahas kesimpulan diskusi kemarin. Nah, sini saya akan membahas lebih spesifik mengenai definisi dari komik. Bahasa Belanda, komik yaitu berasal dari istilah komik yang berarti pelawak. Nah, sebutan lain ya untuk komik adalah funes yang berarti lucu. Sedangkan dalam bahasa Yunani, istilah komoidia yang berarti dongeng. Nah, dari istilah komoidia inilah kata komedi berasal. Di Indonesia, komik disebut sebagai cergam atau cerita bergambar, akan tetapi kata komiklah yang paling populer. Menurut Scott M.C. Cloud menawarkan definisinya dalam bukunya yang mempunyai cakupan luas, yaitu komik adalah seni sekuensial. Nah, menurut Eisner, komik merupakan sebuah media tutur atau lebih tepatnya sebagai media untuk bercerita. Komik dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai cerita bergambar. Ya, berarti komik merupakan cerita yang divisualisasikan dengan menggunakan gambar. Adapun fungsi dari komik adalah sebagai media tutur yang dianalogikan dengan bahasa atau yang biasa disebut dengan linguistik. Sebagai salah satu bentuk media komunikasi, tentunya komik mampu menghantarkan suatu pesan yang ada dalam cerita tersebut, yang mana dari komikus terhadap pembaca komik. Jadi dapat disimpulkan bahwa komik adalah sebuah media yang mampu menyalurkan pesan komikus terhadap si pembaca. Tepatnya untuk bercerita yang mana ditampilkan dengan menggunakan gambar serta cenderung membawa unsur kelucuan. Namun dalam komik tidak selamanya unsur kelucuan tadi ada dalam komik. Nah, adapun komik pembelajaran. Komik pembelajaran adalah komik yang sengaja dibuat atau didesain untuk pembelajaran. Berdasarkan pertanyaan kemarin dari Mbak Tina Novatur mengenai karakteristik komik dan pembelajaran dengan komik, ada pertanyaan yaitu karakteristik komik seperti apa yang dapat dijadikan sebagai penyampaian bahan pelajaran yang efektif. Nah, menurut kelompok kami, adapun karakteristik komik bisa dijadikan sebagai media pelajaran yang efektif apabila yang pertama, pesan pembelajaran dalam komik tersebut harus meningkatkan motivasi pembelajar. Yang kedua, pemilihan isi dan gaya penyampaian pesan dalam komik harus mempunyai tujuan dan memberikan motivasi kepada pembelajar. Yang ketiga, isi dan gaya penyampaian pesan juga harus merangsang pembelajar untuk memproses apa yang sedang dipelajari serta memberikan rangsangan belajar baru. Yang keempat, pesan pembelajaran yang baik dalam komik harus atau dapat mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan atau umpan balik dan juga mendorong pembelajar untuk melakukan praktek-praktek dengan benar serta ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun tanggapan dari teman-teman lainnya yaitu karakteristik komik yang efektif diantaranya yaitu penggambaran watak dalam komik tersebut dibuat secara sederhana mungkin agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita komik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Latifatul Anisa, NIM 122-05-193-252. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pemanfaatan komik dalam pembelajaran MISD. Penggunaan komik dalam pembelajaran MISD akan membantu siswa dan guru dalam memahami materi pembelajaran lebih cepat dan lebih singkat. Di sini juga akan menarik minat siswa dalam membaca
karena komik merupakan cerita bergambar yang terdapat teks dan dialog singkat. Dalam pembuatan komik pembelajaran, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu tema cerita. Kita harus memilih tema cerita yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, yaitu karakter. Di sini kita harus memilih beberapa karakter agar siswa tidak jenuh dengan karakter itu saja. Yang ketiga yaitu visual. Kita harus memilih visual gambar yang sopan sehingga tidak mempengaruhi siswa. Yang keempat yaitu draft cerita. Kita harus memilih cerita yang sopan. Di sini saya Siti Rahmatul Ummah akan menjelaskan mengenai komik digital dalam pembelajaran. Komik dalam pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran. Sedangkan komik pembelajaran adalah contoh dari penerapan. Sebab dengan adanya media komik sebagai sumber untuk belajar akan mempermudah pelajar dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, komik pembelajaran berperan besar dalam menyajikan konsep-konsep abstrak tersebut ke dalam contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penerapan dari teknologi pendidikan sebagai pemecah permasalahan dalam proses belajar, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan menarik. Yang selanjutnya, kelebihan komik sebagai media pembelajaran. Yang pertama, mempermudah pembelajaran siswa dengan memahami gambar-gambar. Yang kedua, untuk mempermudah memperkenalkan suatu konsep tertentu. Yang ketiga, komik mampu meningkatkan kegiatan membaca siswa. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, tidak semua orang bisa belajar dengan gaya visual, karena setiap orang efektif memiliki gaya belajar masing-masing. Yang kedua, terkadang membuat siswa bosan karena komik tidak memiliki gambar yang menarik. Yang ketiga, komik terkadang banyak berisi cerita-cerita cinta yang tidak bermanfaat untuk kemajuan intelektualitas siswa. Perkenalkan, nama saya Wulan Akma Pratiwi, NIM 12205193241 dari kelompok 8 mata kuliah TIK. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang disampaikan dari Bu Zulfa Husnawati. Jadi, komik pembelajaran adalah komik yang sengaja dibuat atau didesain untuk pembelajaran. Jadi, isi dalam komik, dialognya itu serupa komik komersil. Isi atau format dalam komik pembelajaran hampir sama dengan komik komersil. Misalnya, terdapat judul, kemudian penokohan, pengenalan karakter tokoh, lalu kemudian masuk ke dalam inti cerita atau pembelajaran. Beberapa mata pelajaran yang bisa digunakan media komik, misalnya matematika, IPA, IPS, dan pendidikan karakter. Kemudian contoh judul komik pembelajaran yang sudah dipublikasikan untuk SD ataupun MI. Berikut contoh-contoh judul komik pembelajaran untuk anak SD ataupun MI. Yang pertama yaitu ada Pahlawan Wanita Pemberani atau Kisah Cut Nyak Din. Ini merupakan materi dari pembelajaran sejarah atau IPS. Cara mendapatkannya mudah, yaitu dengan mengunduhnya gratis dari aplikasi Kipin School. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berisi ribuan buku sekolah, video pendidikan, latihan soal, dan komik literasi. Kemudian yang kedua ada buku Kuak, yang memuat pembelajaran IPA. Buku digital ini bisa dilihat di Google Book. Selain itu, ada juga buku komik pembelajaran berjudul Perjalanan Hebat Si Mois. Kemudian ada juga komik pembelajaran yang berjudul Tidak Mengotori Alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Arina Zulfa Zulaiho dengan NIM 12205193267 akan menjelaskan hasil kesimpulan tentang beberapa mata pelajaran yang bisa menggunakan media komik. Misalnya, pembelajaran umum yang terdiri dari matematika, IPA, IPS, pembelajaran agama, maupun pendidikan karakter. Karena pembelajaran komik sebagai media pembelajaran memiliki fungsi menyampaikan gambar melalui gambar yang pantas disajikan. Contohnya adalah Belief Komik, yakni media komik digital. Ini dapat didapatkan saat pembaca berselancar melalui peramban dan dapat diakses tanpa perlu mengunduh aplikasi. Selain itu, di saat aplikasi lain tetap memerlukan kemampuan menggambar untuk menciptakan komik, Make Believe Comic hadir dengan fitur-fitur yang sederhana yang tentunya dapat dioperasikan oleh siapa saja yang mengakses laman Make Believe Comic tersebut, sebab pengoperasian laman pembuat komik digital yang amat sederhana dan mudah dibuat bagi seorang tenaga pendidik. Oleh karena itu, komik menjadi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk diikuti jika diterapkan langsung dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.